Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Readfish channel sing ra jelas wae. Sing penting nek ana ilmune ya diserap, ra ana ya guang ngono ya. Jadi di video kali ini saya mau ambil baby, tepatnya di Sneget. Pundi Mas? Kalimandung. Tapi kok saya lagi di sini kok melihat-lihat banyak per-peran ranggo pasir, udoh. Oh jangan nih. Nanti kita coba tanya kenapa alasan nggak pakai pasir ataupun ada yang nggak pasir. Nanti kita plus minusnya nggak pakai sama pakai gitu. Itu aja. Ini ada orna udah per. Ini baru proses per tapi kemarin udah aman. Tapi sebelumnya opening dulu dong. Oke teman-teman, jadi ini ada pulkra yang udah proven. Ini tanpa pasir atau substrak ya Mas? Substrak woy Mas. Wah sih. Tapi yang di sini ada. Jadi kebanyakan di sini malah nggak pakai pasir. Untuk nilai plusnya Mas nek ranggo pasir ki apa Mas? Ini kebetulan Mas Yuda Yudi podo plek kaosnya kembar yo ngene iki. Bener Mas? Kalau nguras nah, pertama itu ngurasin itu gampil. Jadi kebersihan lah ini Mas yo. Kembali ke kebersihan. Jadi kalau misalkan nggak pakai pasir itu lebih cepat ngurasnya. Terus untuk ikannya itu kalau budaya kan namanya juga bayi Mas. Ikan kan penyakit itu. Nah, kalau nggak ada pasirnya itu kemungkinan kecilnya apa ya? Kemungkinan besar, kemungkinan kecil. Wah intinya kena jamure lah, kena jamure sedikit lebih, gitu. Jadi nilai plusnya itu sendiri. Kalau misalkan dia kayak ngemong ataupun yang video kemarin kita kayak angkat indo ataupun angkat telur, yang kita omongin angkat induk lah ini. Soalnya kan ditinggal di akuarium indukannya. Jadi nilai plusnya sendiri untuk ikannya untuk rentan kena jamur itu sangatlah sedikit karena tanknya benar-benar bersih. Tapi kalau misalkan di pasir kayak gini nih contohnya. Nah itu kan di pasir pasti banyak kayak amoniak ataupun bakteri. Itu akan rentan jadi penyakit gitu ya Mas. Sisa-sisa pembusukan. Yes, gitu. Terus kalau misalkan untuk Mas, kekurangannya nek nggak pakai pasir? Kekurangan nggak pakai pasir itu ikan apa ya? Kalau di indukannya paling kurang satelnya kurang cepat. Nah, warnanya juga. Oh iya sih Mas. Iya sih. Bener. Jadi saya simpulkan lagi untuk kalau misalkan nggak pakai pasir kayak gini, ini kayak setelnya tuh cukup lama ya Mas ya. Terus kalau untuk warna juga bener kurang, soalnya kan kalau misalkan ini kayak polosan gitu kan kayak cuma di nanggon kontas-kontasnya ya Mas yo. Nah ngono kayak. Tuh bener-bener. Ini warna kalau misalkan di pasir pasti warnanya akan up. Cuma ini polosan. Jadi untuk nilai kurangannya cuma itu. Cuma nilai plusnya untuk bersihin cukup cepet lah ya Mas yo. Banyak untungnya lah. Yo intinya ini urip ki meng ya Mas yo. Ana plus minus ya Mas. Tinggal awak dhewe. Gimana Mas? Cangkem iki pinter. Wis sambil nunggu. Terus ini Mas, sekalian mau nanya. Aduh main ngebal kemahan. Ini untuk ornanya udah jadi ya Mas? Udah. Kisaran berapa Mas misalkan indukan ukuran 25 apa iki Mas ya? Itu saya ambil PO di size 2124 gitu ya. 2124 dulu masih di harga satu ekornya 1.400.000. Nah, sekian Mas. Saiki wis 750 ya paling ya. Iki sakniki udah jauh. 750. Untuk proses pairingnya Mas, sekalian itu Mas rada suwe to. Susah lah Mas iki. Nek untuk warna sini nek pulkra mungkin rada gampang lah. Gitu. Paling karena itu ikan PO aja Mas. Ikan PO kan apa ya? Rekonisi, aklimasi ya.
Aklimasinya agak lama, jadinya paling nunggu ikan bener-bener apa ya, makannya lahap, satel. Maksudnya kayak rumah sendiri gitu Mas ya? Udah adaptasi sama air sini lah, apa ya, sama sini. Intinya gitu. Jadi kalau misalkan mau pairing orna itu emang kayak susah dikit, cuma kalau misalkan udah mapan ataupun settle di tanknya, insya Allah jadi ya Mas ya. Ya. Kalau udah jadi gitu, insya Allah duit apa? Duit apa nopo? Tapi kemarin ini udah ngebrol, udah 2 cm tapi kurang beruntung ya Mas ya. Mungkin faktor cuaca. Soalnya pulkras saya juga banyak sing jamur, mungkin itu. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan mau pairing ya harus dijaga kebersihan tanknya, terus harus dicek gimana sih airnya gitu. Soalnya ini cuaca juga lagi ekstrim, takutnya malah merugikan teman-teman. Ya bukan merugikan, cuma berbagi aja biar nggak rugi lah intinya gitu, biar poin dan poin gitu aja. Oke, jadi teman-teman kalau misalkan ini poin plus lagi, kalau misalkan pakai raffia bersih ya Mas yo. Ya, kalau tanpa ganggang ya. Tapi kalau ganggang biasanya tuh ganggang kalau mati kuning-kuning kayak gini, kayak coklat-coklat gitu, ngerambul bahasa Jawa nih. Lumayan butak. Ya. Jadi kebanyakan di sini pakai raffia semua, sing simpel ya Mas yo. Simpel, leng resik ya penak. Ini kayak penak we, enjoy rasa kesusu nek ngeper kayak sumpah. Nek buat teman-teman kalau misalkan sangat nafsu mau pengen babynya banyak itu, saran saya jangan dulu, mending buat enjoy. Kalau misalkan mau bertelur itu udah rezeki, bener ya Mas. Nek belum rezeki ya ditunggu mawon gimana Mas. Gimana Pak Yai? tekun bakal tekan. Asik, sapa sing tekun bakal tekan. Kata-kata malam iki mbok ra ngerti wayah jam piro, jam 2. Parah nih ora apa-apa ini. Jadi itu teman-teman, jadi banyak banget yang nanya, Mas biar ngebola atau berapa. Itu cuma bonus sekali lagi. Jadi kalau misalkan mau jadi baby kayak gini, itu bonus. Yang susah itu proses pairing sama apa ya Mas yo. Ya intinya ngefikin ya Mas yo. Jadi belum tentu beli provenan itu bener-bener female sama female. Kadang ada yang seller curang ataupun nakal itu di label proven ya ono ya Mas yo. Soalnya aku wis tahu tuku kok ngono kuwi. Tekan gone lanang kabeh. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan sangat bernafsu untuk breeding itu, saran saya jangan dulu. Lebih baik dinikmati, suka dulu ikannya, tahu karakter ikannya. Nanti teman-teman akan tahu gimana sih karakter ikan ini, gimana harus prosesnya, gimana gitu. Nanti kalau misalkan mau bertelur udah kayak jadi baby gini, itu cuma bonus gitu. Jadi kalau misalkan belum bertelur ataupun ngebola, tunggu aja prosesnya. Insya Allah kalau misalkan rezeki teman-teman itu nggak kemana gitu. Sopo tekun bakal tekan. Ya, katanya Mas. Ya bun, situ aja. Thank you.